Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 9 ayat 20 hingga 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika wabah COVID-19 terjadi, kantor tempat saya bekerja tidak memberikan kebijakan work from home untuk divisi keuangan. Karena pekerjaan saya berkaitan dengan banyak dokumen yang harus diverifikasi. Jadi saat itu setiap kali saya menerima dokumen ataupun uang, saya langsung membersihkan tangan dengan alkohol ataupun mencuci tangan dengan sabun, karena takut tertular virus yang dapat menempel dan hidup dimanapun. Sungguh pada saat itu saya merasa stres, karena tetap bekerja di saat wabah dan harus tetap menjaga diri sendiri agar tidak tertular virus. Dalam kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan di kitab Matius, ia dianggap najis oleh orang sekitarnya, entah itu keluarga maupun kerabatnya. Perempuan itu terlihat seperti virus yang harus dihindari karena kondisi sakitnya. Sebenarnya penyakit perempuan itu tidaklah menular, namun menurut hukum Yahudi, jika seseorang bersentuhan dengan perempuan tersebut, maka orang yang menyentuhnya akan dianggap najis dan harus mengikuti upacara penyucian agar menjadi tahir. Wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun, selama itu ia terisolasi dari lingkungan sosial, tidak dapat bertemu keluarga, bahkan sahabat, tidak dapat mengikuti ibadah,
membuatnya menjadi stres dan putus asa. Hingga akhirnya ia datang untuk menyentuh jubah Yesus di antara kerumunan, agar ia tidak diketahui oleh orang lain, dan berharap dapat sembuh dari penyakitnya. Yesus menyembuhkannya secara fisik maupun psikis. Pertama, ketika pendarahannya berhenti. Kedua, ketika Yesus memanggilnya anakku. Yesus memberikan penerimaan di saat semua orang menolaknya. Sebenarnya kita semua seperti perempuan yang sakit pendarahan itu. Kita najis karena dosa-dosa kita. Kita adalah kain kotor di hadapan Allah yang kudus. Namun penerimaan Yesus atas diri kita membuat kita layak di hadapan Allah. Kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita memiliki pengharapan, baik di dalam dunia ini, bahkan pada saat kematian kita kelak, karena ada kehidupan kekal setelahnya. Bersyukurlah karena darah Yesus telah menyucikan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan yang kami sembah, Allah yang kudus, Maha Pengasih dan Penyayang. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami dan menebus kami orang berdosa. Engkau menyucikan dan memberikan kami pengharapan, menerima kami sebagai anak yang Engkau kasihi. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah kekal yang telah kami terima. Malam hari ini, izinkan kami beristirahat dalam genggaman tangan kasih-Mu yang lembut. Lindungi dan sertai kami dalam istirahat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.